Oke, jadi halo semua. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan ya project sederhana ya hasil ngulik beberapa hari ini mengenai Microsoft Tech Stack. Jadi tentang C Sharp, .NET sama Microsoft SQL Server. Jadi ini ada GUI app sederhana ya, misalnya ini saya mau add store misalnya ya, nambah toko. Jadi katakanlah misal namanya eh, NFZ. Oke, store streetnya misal Plum, terus store city-nya misal Pit, terus more store state-nya ini, terus ininya misal 54321. Itu set store. Oke, ini berhasil ditambahin. Nah, ada fitur juga, misalnya saya mau lihat habis ususnya ada apa aja. Jadi toko ini dia milih untuk jual ini dari semua persediaan produk yang tersedia itu ini, tapi dia menjualnya ini aja. Dia ada di inventory tokonya tuh ini. Lalu misal saya mau hapus nih Lionel Messi satu ya, edisi sepatunya ini. Saya mau hapus ya tinggal delete gitu. Tapi misalnya saya mau milih ya mau jual ini ya udah tinggal add inventory. Jadi add dan delete inventory tadi jalan. Terus ketika saya mau add produk nih, misal katakanlah naik juga, tapi misal Air Jordan 2, ya ini asal ya teman-teman, add produk. Nah, tapi misalnya saya nggak mau nih, ini ya saya tinggal delete. Oke, terus misalnya saya nggak mau nih yang tadi ini saya delete. Ya udah, gitu teman-teman. Jadi itu adalah demo singkat tentang app yang sudah saya buat ini. Masih sederhana ya, ini growth aja. Oke, dari database. Ya, ini adalah project ini tentang ini singkatnya WPF atau Windows Presentation Foundation. Jadi ya betul tadi UI modern ya GUI tadi ya dengan teknologi XAML ya dan C Sharp gitu. Ini XAML-nya bentuknya seperti ini. Jadi drag and drop ya teman-teman, bisa pakai misalnya ini toolbox ya. Seperti Java Swing ya dengan XAML-nya ini. Ya, kalau mau klik juga sama, tinggal misalnya kita mau bikin function on click gitu ya. Kalau misal teman-teman nanti yang belajar JavaScript ya bisa pakai ini. Gitu teman-teman. Terus kalau misalnya mau lihat database ya di sini ada ya, tapi ini harus dikonekin dulu dengan popular database yang teman-teman bikin ya. Misalnya nih kita lihat dulu ya tabelnya itu seperti apa sih. Nah, cuman segini aja teman-teman. Kalau misal mau lihat deklarasinya ya ini. Jadi ini ternyata ini adalah T-SQL ya. Jadi ini memang SQL tapi khusus untuk Microsoft SQL. Jadi memang SQL itu ada banyak macamnya, ya, walaupun itu bahasa yang umum, tapi untuk Postgres juga ada sendiri, beberapa sintaks yang berbeda. Di MySQL juga, di Microsoft SQL Server juga ternyata beda. Jadi ini Open Table Definition, nah ini beberapa. Jadi cuma 3 tabel aja ya, di mana tabel yang ini itu dia merujuk pada store ID dan product ID yang dimana mereka adalah foreign key ya teman-teman, merujuk ke store ID sama product ID. Dan tentu saja mari kita tengok kodenya ya. Jadi ya kodenya ini sebenarnya singkat aja teman-teman. Jadi ya kita harus connection string ya dari database-nya, jadi kita harus konekin dulu. Dan seperti biasa sebenarnya yang kita butuhin apa? Data toko sama data produk aja gitu, karena tampilan yang tengah tadi yang inventory itu kan berdasarkan store mana yang mau kita klik gitu. Terus ini juga untuk menangkap pembaruan dari inventory gitu Kak. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, maka tiap delete akan error. Kenapa? Karena kita pakai fungsi ini teman-teman. Itu buat ketika kita ada perubahan gitu, apapun yang kita klik, nah itu dia akan mengupdate display store inventory-nya. Itulah mengapa yang menyebabkan tadi ketika kita ini coba saya jalanin lagi. Ketika ini kita jalanin, kita klik ini. Nah, ini kita bisa lihat update store inventory-nya. Gitu. Tapi kita harus melakukan ini, variabel boolean-nya. Gitu. Kita harus on off sih. Kenapa? Karena kalau enggak, kalau misalnya kita delete store-nya, ya, delete store itu kan dia harus ada ID yang kita klik, betul kan? Ketika kita klik, ya jadi ini, itu kita klik nih teman-teman, baru kita delete. Nah, ketika kita delete, ya, kalau tadi tidak ada fungsi itu, tidak ada variabel boolean-nya yang membantu, maka itu akan menyebabkan error. Kenapa? Karena selection change-nya tadi itu akan mengeksekusi
setiap perubahan yang dilakukan. Jadi ibaratnya kan udah klik nih, misalnya saya punya toko AB, saya mau hapus nih, udah dihapus toko AB-nya. Lalu ketika dihapus kan otomatis dari display store sudah habis, di inventory sudah habis, ya kan? Nah, ada yang namanya fungsi selection change tadi. Dia men-trigger lagi. Padahal yang baru kita klik tadi kan adalah store ID toko AB yang barusan kita hapus, gitu. Nah, untuk mencegah program kita istilahnya itu berarti ngebug ya. Ya, kita harus pada saat delete store, nah kita harus nonaktifin dulu nih event selection change-nya itu. Lalu ya kita memuat baru, terus juga jangan lupa untuk kita false setelah penghapusan store. Tuh, baru setelah semua selesai baru kita aktifin lagi selection change-nya supaya tadi kan bisa dilihat delete-nya pun lancar. Lalu ini ada juga metode delete product click. Jadi ini semua ya itu bisa dilakukan ya berdasarkan apa yang sudah kita naming di sini gitu teman-teman. Ya, ini name label ini untuk mempermudah dalam kita nanti memanggil beberapa fungsinya ya. Jadi itu akan sangat-sangat mempermudah ketika kita memanggil fungsi. Jadi terus juga ada yang namanya fungsi display ya. Kalau add ini seperti biasa ya, ada insert juga ya, kita pakai query biasa ya. Terus kalau misalnya yang udah pernah mencoba Java Swing, sepertinya tidak akan asing ya. Termasuk ini ya, ini untuk supaya ketika kita add store maka semua field yang sudah kita isi itu di-clear semua. Tuh, nah ini kalau display all products itu seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Kalau yang display store inventory karena dia bergantung pada store dan juga produk, maka dia menggunakan inner join teman-teman. Itu. Oke, nah ini ya, ini itu untuk mengisi yang ini, add store ID. Jadi hampir sama dengan Java Swing ya, teman-teman. Nih, jadi itulah singkatnya ya, demonstrasi. Ini bukan video tutorial, jadi sekedar demonstrasi singkat ya tentang pembuatan GUI sederhana dengan Microsoft Tech Stack. Itu aja video dari saya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton.